warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Setelah di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembuatan pola ukiran. Maka pada hari ini Bapak akan menjelaskan tahapan berikutnya sebelum kita nanti masuk pada praktek membuat ukiran. Menajamkan atau mengasah pahat ukir adalah salah satu tahapan penting sebelum melangkah pada praktek membuat ukiran pada benda kerja, dalam hal ini kayu. Tujuan mengasah pahat ukir adalah mendapatkan bilah pahat yang tajam sehingga memudahkan dalam proses pembuatan ukiran. Pahat yang tajam juga akan menghasilkan kualitas pahatan yang lebih baik, bersih, dan rapi. Karena pahat ukir memiliki beragam bentuk dan ukuran sesuai peruntukannya masing-masing, maka di dalam menajamkannya memerlukan teknik tersendiri yang harus dipelajari agar pada proses justru tidak merusak peralatan ukir itu sendiri. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Dalam satu set pahat ukir terdapat beberapa jenis pahat dengan berbagai ukuran dengan fungsinya masing-masing seperti berikut ini. Yang pertama adalah pahat lurus atau disebut juga pahat penyilat. Dalam satu set pahat ukir terdapat 10 bilah dengan berbagai ukuran mulai dari 1 mm hingga 40 mm. Karena bentuknya yang lurus, tentu saja pahat ini hanya menghasilkan pahatan yang bentuknya lurus. Namun selain itu pahat penyilat juga digunakan untuk membersihkan dan meratakan dasaran di sela-sela motif yang kita pahat, dan juga bisa dipergunakan untuk membantu membuat bentuk cembungan dan lurus. Berikutnya adalah pahat penguku. Disebut pahat penguku karena bentuk mata pahatnya melengkung seperti kuku. Dalam satu set terdapat 20 bilah dengan ukuran 1,5 mm hingga 40 mm. Pahat jenis ini dipergunakan untuk membuat pahatan melengkung, melingkar, cekungan, hingga membuat motif bulatan atau cembung. Selain kedua jenis pahat yang sudah Bapak jelaskan, terdapat pula jenis pahat yang lain, yaitu pahat kol yang berbentuk melengkung hampir setengah lingkaran. Biasanya jumlah sekitar 5 buah mulai dari 5 mm hingga 40 mm yang berfungsi untuk membuat alur memanjang, dan berikutnya adalah pahat coret yang berbentuk V untuk membuat guratan atau alur garis kecil untuk benangan pada motif ukiran. Baik anak-anak, setelah penjelasan Bapak tadi, adakah yang hendak ditanyakan? Jika tidak, akan Bapak lanjutkan untuk praktek menajamkan pahat ukir sesuai dengan jenis masing-masing pahatnya. Sebelum kita mulai proses mengasah, tentu kita harus menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah batu asah. Jika mata pahat ukir dalam kondisi bagus, dalam artian tidak rusak, baik pecah ataupun rompal, kita cukup mempergunakan batu asah alam saja. Jika mata pahat ada yang rusak, maka perlu kita perbaiki dahulu dengan gerinda. Siapkan juga air untuk membantu pada saat proses mengasahnya nanti. Pertama, kita mulai dari mengasah pahat ukir lurus terlebih dahulu. Pahat lurus kita mulai mengasah dengan urutan dari yang berukuran besar
ke yang terkecil dengan memperlihatkan kemiringan mata pahatnya. Tangan kanan memegang pangkal pahat, sedangkan tangan kiri diposisikan pada ujung pahat sambil mengontrol kemiringan pahat. Setelah batu asah dibasahi air, gerakan pahat sepanjang permukaan batu asah agar permukaan batu asah tetap rata dan tidak hanya terkikis bagian tengahnya saja. Perlu diperhatikan juga, carilah permukaan batu asah yang sesuai dengan ukuran lebar pahat agar permukaan batu asah dan bentuk mata pahat tidak rusak. Dan sebaiknya keempat sisi dan sudut batu asah digunakan semua sesuai dengan ukuran pahat. Pahat penguku dan penyilat dibagi dalam 4 bagian sesuai ukurannya. Mengingat ukuran yang bervariasi, tentu lama-kelamaan akan meninggalkan jejak asahan yang tidak rata di permukaan batu asah. Asah hingga mata pahat menjadi tajam. Ketajaman bisa dicek dengan cara meraba mata pahat dengan ujung jari. Mata pahat yang sudah tajam akan terasa gemerisik dan memberikan sensasi pinggiran tipis saat diraba. Jika mata pahat diraba dan terasa tumpul, bisa jadi mata pahat melengkung atau terbalik ke arah sebaliknya. Untuk mengatasinya, mata pahat dibalik dan diasah secukupnya hingga mata pahat menjadi tajam. Berbeda dengan pahat lurus. Pahat penguku kita asah mulai dengan urutan yang berukuran kecil terlebih dahulu. Yang perlu diperhatikan, karena mata pahatnya berbentuk melengkung, maka diupayakan mempergunakan sisi batu asah yang melengkung sesuai dengan ukuran mata pahat yang bisa kita bentuk mulai dari tepian batu asah. Posisi dan gerakan tangan sama dengan pada saat mengasah mata pahat lurus agar bentuk mata pahat tetap terjaga. Pengecekan hasil penajaman juga sama dengan pahat lurus. Hanya saja karena bentuknya yang melengkung pada saat mengasah, sisi sebaliknya harus dipastikan seluruh sisi mata pahat terasa merata dari sisi ke sisi. Sebagai tambahan, untuk pahat kol dan coret, karena bentuknya yang sangat melengkung dan menyudut, dipastikan untuk mengasah pada permukaan batu asah yang benar-benar cocok dengan bentuk dan ukuran pahatnya agar mata pahat tidak berubah bentuk. Demikian video penajaman pahat ukir yang kami buat. Semoga bermanfaat untuk sarana pembelajaran. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.